Apa sih ya? Dog trainer. Ini makanya gue ada anjing di sini, Cow. Dog trainer. Dia ini sama ibunya. Ini ibunya, Cow. Ini ibunya. Udah jadi bulu ya? Udah jadi bulu, makanya dia agak sedih. Enggak, gue adalah sempat jadi wartawan, salah satu fotojurnalis juga. Gue, tapi sekarang mungkin bisa dibilang host dari podcast kali ya. Host podcast lah. Host podcast Makna Talks. Punya pengalaman kerja di tempat orang gitu. Pernah, kayaknya gue dulu di media berapa tahun ya? 2 tahun. Mulai dari anak magang sih. Dari anak magang, habis itu graphic designer ke art director, resign habis itu. Pernah ditai-taiin nggak di sini? Kayak kalau kayak kalau di media tuh ditai-taiin wajar kali ya sama orang-orang, sama ini kangen kali sama ibunya. Ya kalau di media tuh wajar ditai-taiin orang sih. Kayaknya pas waktu itu demo 212 itu gue sempet ditai-taiin karena waktu itu against Ahok juga. 14 against Ahok. Gue pernah karena gue wartawan pada saat itu, gue juga diteriakin Cina. Tapi di workspace juga pernah juga sih ditai-taiin. Emang keras sih kayaknya dunia media. Pernah diapain lo bos? Dulu apa ya, pernah gue telat kantor terus di depan teman-teman gue gitu, para wartawan lainnya dan juga pekerja di media itu dengan alasan gitu, terus gue mau keluar lagi, terus sama dia dipanggil, ditelepon, suruh datang, dilemparin Ritz Cracker, Cow, yang udah kebuka. Gue izin makan siang sama dia, dilempar, nih makan siang lo, digituin coy. Ya namanya laki sih kita, paling nangisnya di rumah aja sih, Cow. Nangis. Tapi tetap nangis. Nangis sih gue, nangisnya di snap WhatsApp gitu. Soalnya kalau Instastory kan banyak orang, jadi di snap WhatsApp aja gue. Iya sih, curhatnya di sini. Iya, curhat. Pakai suara dia. Wah, ini jadi. Iya. Pakai suara gitu. Ada lagu-lagu sedih gitu sih di backgroundnya. Iya, standar lah. Biasanya pakai lagu ini sih bahasa kalbu. Oh. Iya. Itu, Cow. Tipis, Cow. Jadi kalau inspiratif, ada beberapa figur yang inspiratif pastinya gitu. Belakangan ini banyak juga yang memuji Pak Ahok juga kan, dengan cara dia berpikir sekarang karena jarang gitu. Jadi menurut gue dia perannya kayak gimana nih ke gue pribadi gitu. Karena nggak mungkin gue main ngambil aja orang karena sekedar terkenal atau karena sekedar banyak yang request. Istilahnya gue ini ada banyak orang di luar sana yang pengen tahu ini adalah individunya. Gue di sini jembatan yang ngasih tahu orang-orang kayak, nih dia mau ngomong sesuatu ke kalian gitu. Jadi gue adalah di sini sebenarnya bukan gue yang menginspirasi, cuman ya orang-orang yang berada di depan gue yang gue ajak ngobrol di kursi ini gitu sih paling. Mungkin cerita dulu kali ya. Gue pernah perjalanan panjang tuh, gue pernah naik skateboard dari sini ke Amsterdam. Itu bohong. Itu bohong. Kalau yang beneran gue naik motor. Iya. C70. Dan nggak akan Amsterdam. Enggak, niatnya ke sana. Paling deket ke Bali aja ya kan, Bali. Sebelum itu gue sendirian. Itu niatan gue karena almarhum bokap gue bukan pesan terakhir ya, cuman dia pengennya adalah sebelum dia meninggal, yuk kita nyobain tol baru Trans Jawa. Ayo, cuman nggak kesampean. Akhirnya gue memutuskan untuk berangkat sendiri karena gue bukan anak motor. Ya lu tahu sendiri lah, gue bukan yang kayak ngulik, gue tahu paham semua gitu. Jadi karena ya gue nggak tahu apa-apa, dan pada akhirnya gue berangkat aja. Gue ngerasa kayak kalau ke Indomaret bisa, masa ke Bali nggak bisa, cuma di motor doang ya kan. Ternyata hal-hal trouble dari motor. Tapi yang gue nggak sangka tuh ketika lo sendirian, lo tuh mental lo kena juga gitu loh. Kayak lo ke Pantura lurus terus 8 jam, kayak lo bingung juga ngobrol sama siapa apa segala macem. Itu sih paling. Itu bisa dibilang kayak meditasi diri ya? Itu sih, itu bener banget. Kalau orang nemuin meditasi kadang harus di ketenangan, terus pakai batu-batu mereka dan minyak mereka yang 2 jutaan gitu ya kan. Gue cukup dengan motor 2,5 juta ngegas gitu sih. Dan itu refleksi diri banyak sih di situ. Banyak ya? Banyak refleksi diri. Banyak kayak flashback, kenapa gue ngelakuin ini? Banyak. Gue ini maksudnya agak sentimental, cuman bokap gue tuh suka banget Neil Diamond. Gue waktu itu dengerin Spotify nih, lagi di Jember atau mana gitu. Terus ke play Sweet Caroline gitu di Spotify. Wah, gue di pasar nangis, Cow. Orang mungkin ngeliat ketika bertiga gitu, pas kita terima setir berangkat ke Bali, anjing ngapain sih ini bertiga. Kita tuh nemu keseruan
dengan adventure itu sih. Mau seklise apapun gitu ya kan. Lu bisa bilang salah satu perjalanan terbaik dalam hidup gue. Wih, keren banget, Cel. Kita boleh tos. Boleh. Ciuman? Ntar. Oh, ntar aja. Gak enak. Ya. Terus ini nih, kita ngomongin makna talks. Iya. Lu kan identik dengan makna talks. Di dunia podcast tuh lu udah duluan. Walaupun lu sekarang udah di bawah BK Brothers. Enggak, sekarang gua nomor 10. Lu nggak bisa ngomong kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana menurut lu tentang perkembangan podcast yang totonya sekarang ada podcast Mas, ada BKR Brothers, ada Anfaedah, ada Ardino Kalbi segala macam, dan lu harus ada di game itu. Kalau bilang gue yang pertama salah, Ya, karena Ardino Kalbi juga duluan pertama. Cuman maksudnya lu tuh termasuk yang konsisten menurut gue. Iya, pada saat itu yang menjadikan ini bukan karir tapi ini pekerjaan nih, gitu ya kan. Awalnya bercanda. Iya. Kalau lu dari awal udah mulai serius. Udah serius. Lu udah tahu nih pattern. Gue sejujurnya karena gue nggak tahu koneksi ke radio awalnya. Nah, gue dari dulu pengen jadi penyiar apa segala macam, gue nggak ada koneksi ke situ. Dan gue mikir gimana ya cara gue bisa ngobrol terus dibayar. Itu kan sesuatu yang kayak, ih seru banget nih kayaknya. Soalnya gue dengerin Andira, Gofar dulu gitu kayak, jing mereka bisa gitu bercanda-bercanda terus dibayar, gue kapan ya? Oh bikin aja lah radio tanpa lagu, yaitu podcast gitu. Yang gue nggak tahu adalah industrinya cepet banget. Gue nggak tahu, mungkin lo ngerasain gitu teman-teman di sini, sahabat Vantage mungkin tahu ya. Sahabat. Kebetulan kita belum ada. Oh belum ada. Oh Tapi, Vantage Nation. Vantage Oke, Nation. jadi Ya, boleh. Vantage Nation. Mungkin para Vantage Nation di sini punya podcast juga gitu. Perkembangannya cepet banget. Gue yang dulu hanya bisa ngelihat ya bukan berarti kita harus fokus ke chart ya. Cuman dulu kayaknya awal-awal kita ada di chart tuh gue cuman ngelihat oh BKR gue box to box, kemudian ada rapot, ganti-gantian aja terus gitu. Sekarang gue kayaknya di atas-atas gue udah nggak tahu mereka siapa. Iya betul. Dan itu di gue berarti kayak oh industrinya cepet banget, demand-nya ada, supply-nya ada, duitnya ada gitu. Dan sesuatu yang cepet banget kan takutnya jatuhnya cepet juga ya. Iya. Jadi gue bingungnya gimana cara kita seneng nih, cuman ya nggak jatuhnya cepet-cepet sih gitu. Terus gimana lu supaya keep itu supaya sustain? Kayaknya dengan konsisten sih, dengan aim gue di awal adalah berbicara dengan bintang tamu. Gue mau itu terus berkembang karena menurut gue lo bisa kehabisan individu, tapi lo nggak bisa kehabisan cerita. Awal lu di Makna Talks ini, lu kan ngomong ke bos lu kalau lu belum pengen bikin podcast, itu kendala dari bos apa? Nah mereka tuh ketika awal gue pitching bikin podcast gitu, yang gue bingung kok mereka oke-oke aja gitu. Karena kan itu gue cabut dari kantor gue yang lama, ngurusin bokap gue lagi sakit, gue butuh duit, gue apply ke Makna, gue bilang nih gue ada ide gitu. Kayaknya kalau gue di posisi mereka, kayak gue tolak deh nih, ada bocah tiba-tiba dateng ngasih ide gitu. Sedangkan mereka kayak, oh ya bagus kok, ya udah yuk kita bikin gitu, nggak ada kendala. Jadi gue bingung, kendala utamanya dulu adalah mencari host, karena gue nggak mau. Dan pada akhirnya lo aja lah ya segala macem. Gue coba ya sampai 2 tahun gue di sini. Udah 2 tahun lagi. Growing banget lagi. Ya alhamdulillah. Percuanan gimana? Percuanan ya lumayan gede sih, Jok. Lumayan gede. Ini gue lagi bikin ini aja sih, lapangan terbang. Iya. Masih kecil-kecilan lapangan terbang. Iya. Lapangan kecil. Ada modeling maksudnya. Iya, aeromodeling. Tapi aeromodelingnya sebelum diterbangin gini dulu. Gitu. Iya. Sebenarnya lu udah podcaster sejati sih menurut gue. Pekerjaan lu. Itu kata anjing banget sih podcaster tuh. Iya lah, podcaster sejati lah. Lu pekerjaan utama lu adalah podcaster. Lu menyadari nggak? Gue tahu nih mau kemana nih. Kalau lu tuh sebenarnya influencer. Oh, gue tuh kayak mantannya Rio ya? Hah? Kok lu nyebut merek? Gue Lu influencer. influencer atau enggak? Gue mencoba untuk menginfluence orang-orang dengan produk, iya, gue akuin. Gue menginfluence orang-orang dengan opini gue, iya. Jadi apakah gue seorang influencer? Gue bisa bukan dengan pede sih, cuman kayak sepertinya iya sih. Karena banyak kalau misalnya kita lihat di pamflet kalau misalnya ngundang Ian Laurus tulisan iya influencer tulisannya. Ini kan term baru ya. Kayaknya zaman dulu juga nggak ada yang namanya public figure. Kayak antara selebriti atau ya orang biasa gitu. Lu mendingan dibilang influencer atau content creator? Itu cuma nama sih menurut gue dua-duanya. Iya kan? Influencer kan lo dibayar untuk
menginfluence sesuatu ataupun lo tidak dibayar untuk menginfluence sesuatu. Itu lu udah lakukan. Itu gue melakukan. Berarti lu influencer. Tapi content creator adalah membuat konten untuk dibagikan ke orang. Lu Gue juga melakukan itu. berarti lu influencer dan content creator. Gue influence creator. Apa? Influence creator. Influence Iya. creator. Digabung semuanya. Digabung Iya, semuanya. benar. Keren. Itu sih gue. Walaupun lu itu masih ketuaan muka lu ya. Muka lu tuh tua banget. Iya sih. Tapi lu tuh sebenarnya masih muda banget. Masih muda ya. Di umuran lu ini, achievement lu tuh menurut gue gokil banget. Gue udah interview Mbak Nana. Dan yang paling the best kemarin gue bangga banget sih. Gue jujur gue beneran. Ini gokil di Bobby. Ini gue tahu ketika gue interview gue kan upload di Close Friends ya. Close friend. Yang orang pertama yang nyapa gue terus nelpon gue tuh Bobby lah. Iya. Karena kayak dampak dia kalau lumayan gede juga ya cewek. Gede. Iya. Gue respect banget waktu itu lu akhirnya bisa menginterview Ahok, men. Ini Iya, kita nggak ngomong bukan siapa-siapa, ini Iya, Ahok nih. iya. Gimana ceritanya lu sampai bisa interview Ahok? Itu prosesnya gimana ya? Sebenarnya kalau lu bilang proses kan gue bisa bilang aja secara apa ya, secara jujur gitu, kayak prosesnya adalah 2 tahun lo kumpulin portfolio lo yang bagus. Enggak, maksud gue lo kumpulin portfolio lo yang bagus, lo interview orang ABC, lo ngelakuin yang terbaik sampai akhirnya Ahok dengerin terus kayak oh ya udah gue mau gitu. Sebenarnya kan bisa kayak gitu. Cuman sebenarnya prosesnya di luar itu ada banyak yang harus dilakuin yang emang kita harus ngirim surat ke mereka secara fisik gitu. Lu jabarin deh ribetnya gimana? Wah itu ribet banget. Ini untungnya dengan anak magang gue waktu itu ya, William, dia ada koneksi ke sana gitu, ngasih surat secara fisik, kemudian negosiasi waktu, karena kan di pandemi juga dia nggak mau ketemu, negosiasi alat, kita kirim alatnya apa gimana segala macam, kemudian kita kirim juga hasil riset gue untuk kayak, nih bapak baca dulu gimana dia mau di take out ada yang enggak. Banyak yang direvisi sama dia, kemudian dikembalikan, gue interview, abis interview juga nggak berhenti di situ langsung upload. Dia mau denger hasilnya, dia udah oke nih, dia kasih ke orang Pertamina. Pertamina udah oke, ke istrinya. Istrinya oke, semua baru dikirim balik ke gue. Nih yang boleh lo upload segini, ini take out. Seribet itu. Seribet itu karena emang, ya kalaupun gue Ahok kayaknya gue seribet itu sih. Maksud gue, dia masuk penjara gara-gara 1 pasal. Dalam waktu kurang dari semenit, ini ngobrol sama gue sejam. Kayak bisa aja dia ngomong apa, terus dimasukin gitu. Bukan berarti di podcast gue bukan Ahok yang benar, cuman kayaknya Ahok di podcast gue tuh masih di versi aman ya. Gue ngelihat perbincangan lo dan Ahok juga mengalirnya enak juga. Lu bahkan Udah. bercanda sama dia bisa. Iya sih. Bahkan dia bernyanyi sih. Bernyanyi. Karena gue risetnya tuh riset dia sebagai manusia kali. Bukan dia sebagai mantan gubernur, bukan dia sebagai mantan napi gitu. Gue riset dia sebagai Ahok tuh pasti kayaknya selama di penjara nggak mungkin gitu baca Alkitab doang gitu. Kayak pasti dia juga berkoneksi dengan orang-orang rakyat biasa yang kalau lo di kantin tuh lo ngapain, dan dia akhirnya nyanyi apa segala macem, dan dari situ juga kebukalah sisi manusianya BTP gitu. Itu lu baca bukunya dia dulu ya biar Gue nge-skim sih 2 buku, yang A Man Called Ahok sama Panggil Aku BTP. makanya dia juga agak aneh-aneh kayak, kok lu tahu? Iya, itu gue rencanakan. Biar lu terlihat pintar. Semua, karena gue udah tim riset dari Amerika. Wis. Iya, tim riset gue kebetulan yang menangin Trump. Wah. Iya, kita invest Bitcoin sih ke mereka. Iya. Terakhir nih ya. Terakhirnya gue juga agak sebel. Nah, Dari gue bangga banget sama lo, tapi abis itu gue juga sebel. Apa? Gue sebel sama lo. Ketika ada media besar yang mencaplok podcast lo dengan Ahok itu tanggapan lo gimana sebenarnya? gue, ya maksudnya teman kita gitu, Gofar pernah ngalamin hal yang sama ya kan. Dan gue yakin Gofar pun kalau misalnya nuntut ke pengadilan gitu, Gofar pun kalah. Bukan karena mereka lebih besar atau Gofar lebih kecil apa segala macam. Kita tahu masanya Gofar banyak lah apa segala macam. Cuman memang penulisan hak cipta tuh nggak jelas. Kayak gue nggak bilang kemarin yang bersangkutan ngambil konten gue salah, gue nggak bilang. Yang gue bilang adalah gue kecewa dan gue mempertanyakan. Kayak apakah etis lo nulis di sini source of YouTube, sedangkan lo punya wartawan segitu banyak dan gue sendiri, gue yang riset, gue yang kontak, gue yang apa, terus lo ngambil cuman tulisannya source of YouTube gitu, courtesy of YouTube gitu. Dengan segala keributan yang Itu maksud gue bukannya kayak lo respect gue dong, gue udah kerja keras segini, cuman kayak ya ini kita semua sama-sama kerja gitu. Kalau lo mau ngambil konten gue ya udah lo kutip lah apa segala macam gitu, dan gue selalu mengutip kok dari luar sana ketika gue gunakan gitu. Cuman itu sih yang gue lihat,
ini menjadi sesuatu yang bagus juga, kayak ternyata banyak orang yang mendukung media-media kecil. Kayak gue nulis itu di Twitter gitu, ternyata banyak banget yang nge-support. Gue kayak ini nih kayaknya era baru untuk media kecil seperti kita, seperti teman-teman di Vantage atau Vantage Nation, ya kan, BKR, ya kan, dan Magna Talks. Itu sih paling. Buat dede-dede atau mahasiswa baru sekarang kan mereka udah looking up ke lu, Aduh. pengen jadi Magna Talks. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan dan apa matang biar seperti kayak lu? Ribet gak usah Cel. Joget-joget di TikTok kayak lah. Ada kok duitnya di situ. Lebih cepat sih duit di TikTok situ. Iya. Nggak perlu. Kayak gue juga nggak menginspiratif Cel. Kayak kalau gue cewek, toket gue gede, gue cakep gitu. Kayaknya gue joget-joget di TikTok aja deh. Nggak mungkin gue bikin podcast. Kecuali lo laki. Kalau lo laki lo bikin podcast nggak apa-apa lah gitu. Asal tongkrongan lo bisa diterima banyak orang. Karena banyak di sana yang sok lucu doang Cel.